mahal itu relatif ya. Kalau memang maunya bagus, ya juga ada harganya. Tapi kalau maunya santai, ya tidak semahal yang instan. Halo Sobat Arza dimanapun kalian berada, ketemu lagi dengan podcast Arza FM. Nah, kali ini bintang tamunya, ini belum pernah tampil kan bintang tamunya ya? Belum. Bintang tamu yang pertama kali tampil di podcast Arza FM itu dokter di Arza juga, cewek, aslinya dari Kudus kota Kretek, Leno ya. Langsung aja ya kita sambut ya podcast hari ini ya. Kita sambut dengan sangat meriah. Ini adalah Dokter Adina. Hai Sobat Arza, perkenalkan saya Dokter Gigi Adina Aimana Sabila, biasa dipanggil Dokter Gigi Dina. Oh, Dokter Gigi Dina panggilannya. Jadi hari ini kita mau sedikit bahas-bahas tentang dok. Banyak yang nanya pasien-pasien tuh cara ngerapikan gigi gitu ya, cara merapikan gigi itu yang orang banyak tahu kan. Cara merapikan gigi itu kan dengan menggunakan behel atau bracket lah istilahnya, kawat gigi. Nah, menurut dokter ada lagi nggak sih metode lain yang bisa dipakai untuk pasien bisa merapikan gigi tanpa perawatan behel gitu? Misalkan semua itu sebenarnya kembali lagi ke kasusnya pasiennya lagi ya dok sebenarnya. Bisa juga tuh kalau pasiennya pengen cepet dan indikasinya pasien tuh gak pengen lama dan memang memungkinkan, itu biasanya ada yang dikasih kayak crown ya, ada yang veneer juga. Terus juga tergantung dari pasien itu kasusnya seperti apa lagi, kembali lagi harus diperiksa lagi sih dok, kayak gitu. Jadi tergantung dari kondisi gigi pasien tersebut ya, seberantakan lagi apa misalkan, atau kita harus melihat dulu. Betul. Atau misalkan pasien ini maunya ngerapiin itu misalkan berantakan kah, atau misalkan mohon maaf agak tonggos kah, atau gimana, itu berarti tergantung itu ya. Kembali baru lagi bisa kita lakukan pakai behel atau pakai metode yang lebih cepat, crown itu tadi ya. Kalau behel kan memang dia harus memakan waktu lama deh dok, soalnya. Iya betul. Kadang ada pasien tuh pengen cepet kayak gitu loh. Nah, pengen yang instan. Iya, pengen gak mau nunggu lama dok. Saya pengennya langsung, misalnya dari dia tuh ada celah tuh di giginya, pengen cepet dirapiin tapi tanpa dibehel. Nah, gimana tuh kita? Jadinya kan kita harus mikir cara lain lagi tuh. Betul. Nah, dikasihnya veneer kah atau di crown. Nah, kembali lagi ke kasusnya lagi. Berarti semuanya tergantung kasus. Ya, perawatan yang kita bisa kasih ke pasien semuanya tergantung dari kasusnya ya. Betul. Nah, untuk behel sendiri nih, kita ngomongin behel dulu ya. Ya, boleh dong. Untuk behel sendiri, pasien pasti banyak yang nanya nih, usia berapa sih dok idealnya kita tuh, atau pasiennya boleh dibehel tuh usia berapa? Untuk behel yang kita pakai di klinik nih, behel cekat. Behel cekat ya dok. Sebenarnya lebih ke gigi permanennya udah tumbuh semua dok. Gigi permanen tumbuh semua. Ya, gigi permanen muda. Misalnya usia sekitar 12-13 tahun. Jadi biasanya 12, baru bisa kita behel tuh. Berusia SMP paling ya? Ya SMP kayak gitu. Anak-anak SMP ya? Kembali lagi ke dia gigi permanennya udah tumbuh semua. Terus gigi susunya diharapkannya sudah lepas juga. Kayak jadi gitu. Indikasinya untuk pasang behel yang cekat, ya, dok. Atau yang kita biasa pakai itu betul. Minimal gigi permanennya sudah tumbuh semua. Nah, gigi permanen tumbuh semua itu berarti range usianya sekitar 12 sampai 14 ya? Ya, 12, 13, berarti 14. Sekitar SMP lah ya, kelas minimal ya? 2. Ya, SMP kelas 2, kelas 1, 2. Ya, betul dok. Kalau untuk anak-anak bisa gak sih? Sebenarnya anak-anak tuh bisa aja dok, tapi kita pakainya yang lepas pasang. Orto lepas pasang. Iya, yang lepas pasang. Jadi dia fungsinya untuk menjaga gigi itu tuh rapi pada tempatnya. Kayak gitu. Nah, jadi kan biasanya tuh ada gigi susunya tuh nggak tanggal-tanggal tuh. Terus gigi permanennya udah muncul. Tapi permanen muncul dia tumbuhnya nggak disesuai tempatnya. Nah, itu dikasih kayak space regainer seperti untuk itu. menjaga jaraknya saja menjaga ya. jaraknya aja. Dan kita juga di sini tidak melakukan tindakan tersebut. Betul. Jadi jangan bawa pasien anak usia 5 tahun mau konsul behel. Terus kita balik lagi ke masalah crown tadi, crown. Itu untuk pasien-pasien yang misalkan
pengen instan ya, pengen kayak cepet kayak gitu loh dok. kadang. gigi saya agak berantakan nih dok, cuman nggak parah. Saya mau ngerapiin yang depannya aja, gitu misalkan ya. Bisa. Itu berarti bisa pakai crown ya? Bisa, tapi dilihat lagi kasusnya dok. Dilihat Tadi tergantung Iya. dari posisi giginya ya. Iya. Kalau giginya terlalu berjejal kan kita juga nggak bisa langsung pakein. Harus tetap dibehel dulu untuk dirapikan, baru bisa kita misalnya pasiennya pengen dibuat gigi kelinci tuh, di veneer kah, nanti endingnya estetiknya seperti apa. Kalau gigi gitu. kuda Iya. Gigi kuda bisa. Oh, terus sekarang kalau pasien tanya, loh dok, saya mau merapikan giginya kan pakai crown atau veneer, bedanya di mana? Kalau veneer itu dia cuma bagian depannya aja dok. Oh, Jadi yang di ngikisnya tuh bagian depannya aja. Jadi cuma buat gigi yang udah sehat. Tapi iya. pengen kayak dipanjangin atau diputihin atau dirubah bentuknya, atau dirubah posisinya. kayak gitu misalkan biasanya. agak miring, Ya, dilurusin jadinya lurus. itu veneer cukup ya, tanpa cukup. harus ke crown. Ya, Untuk kalau dari segi kekuatan juga masih aman berarti. ya segi kekuatan diharapkannya masih aman aja. Karena kan yang dikikis bagian luarnya aja tuh dok. Bagian depan ya? Ya, bagian Kalau yang depannya. crown? Kalau crown kita ngikisnya bagian keseluruhan giginya. Full. Jadi dari depan, dari belakang, dari samping kanan kiri. Kita kan juga kikis tuh. Jadi Melingkar berarti. melingkar. Agak- Jadi keseluruhan tuh. Berarti agak sedikit lebih dikecilkan Banyak, giginya. ya, lebih banyak. Itu lebih kuat sih kalau pada kasus yang memang indikasinya ke crown sih ya, harus ke crown ya. Tidak bisa dipaksakan ke veneer berarti. Ya. Veneer tuh biasanya lebih untuk ke gigi yang sehat dok. Kalau crown biasanya untuk gigi pos PSA kah, pos perawatan sehingga kurang kuat, sehingga dia dikasih mahkota kayak gitu. Oke, untuk restorasinya ya, Ya. untuk perawatan terakhirnya dikasih opsi lain selain tambalan. Ya, betul Nah, sekali. Biasanya kalau mau merapikan gigi dengan menggunakan crown atau veneer itu minimal berapa gigi yang idealnya? Misalkan nih pasien Ya. datang dengan posisi giginya itu 3 gigi depannya nih agak sedikit miring atau berjejal dengan ada jarak misalkan. Ya. Nah, kalau misalkan pasien cuma dibuatkan 3 gigi itu menurut dokter kurang lebih apakah hasilnya akan bagus atau kurang? Misalkan Ya. 3 gigi depan nih. Ya, yang berjarak ya. Ya, Gitu. berjarak dan biasanya agak muter misalkan. Ya. Dia mau instan, mau dibikinkan mau rapikan giginya, mau instan gimana caranya pastikan kita arahkan ke crown nih. Ya. Nah, biasanya kita mengarahkannya tuh minimal tuh berapa gigi sih untuk membuat jadi estetiknya tuh muncul gitu loh. Biasanya sih dari garis senyum sih dok. Garis Dari senyum ya? gigi taring sampai ke gigi taring. Jadi idealnya dilihat juga gigi samping kanan kirinya tuh dia udah rapi belum Oh, kayak iya, gitu. iya, iya, Nah, iya. Betul, kalau betul, cukup betul. 3 aja berarti ya cukup 3 Cukup aja. 3 aja ya. Tapi kalau misalkan- yang lainnya masih belum bagus, belum rapi dan mau Sekalian. dirapikan ya sekalian. Sekalian gitu. aja boy. Kita Sekalian senang. Sekalian sama gigi juga. Sama gigi jadinya smile makeover kan. Ya. Jadi bagus kalian kalau Berubah senyum tuh bentuk. bagus semua. Nah, betul sekali. Nah, kalau behel sendiri itu lama perawatannya itu rata-rata berapa lama sih dok? Kalau misalkan pasien nanya nih kan sering tuh kita konsultasi Ya. pasien nanya Pengen cepet kan dok. sebulan bisa nggak dok? Waduh, mustahil Bisa sekali aku tuh. bilang. Bisa tapi ya gitu tetap gitu giginya. Kalau menurut dokter, sepengalaman dokter udah menangani pasien Pasien mereka behel. tuh berapa lama minimal waktu yang diperlukan? Rata-rata ya? Ya, rata-rata sih dok. Ini semuanya kan tergantung kasusnya dari ringan, sedang atau Berat, parah, ya. berat kayak gitu. Kalau rata-rata sih di kelas menengah itu sekitar 1,5 tahun sampai 2 tahun sih dok. Sampai dia benar-benar lepas kayak gitu. Oh ya, sampai siap lepas ya? Sampai lepas. Sampai siap lepas berarti di 1 sampai 1,5 sampai 2 tahun Ya, tadi. ya betul. Itu di rate kesulitan yang sedang. Ya, yang sedang. Kalau yang Lebih parah lagi. ringan? Kalau yang ringan biasanya 6 bulan sampai 1 tahun bisa. udah siap lepas ya. bisa Kalau siap yang lepas. lebih parah lagi rujuk. bisa dong. Iya kan? Iya. Kalau susah sekali mending kita Iya. nggak usah cari mati. Iya, betul dong. Kita rujuk aja ke Udah kita spesialis. pusing kan dok. Betul. Kita rujuk ke spesialis orto, tempat Ya, sejawat kita yang spesialis betul. orto lebih bisa menangani itu. Ya, setelahnya. Kasus yang berat, ringan, sedang itu kalau menurut indikatornya dokter sendiri sebagai dokter yang sudah pernah menangani, saya tanya dulu yang ringan tuh seperti apa? Misalkan. Yang ringan itu kasus yang giginya mungkin nggak terlalu berjejal dan hanya benerin mungkin dia space di bagian depan aja. Oh, ada jarak.
Ya gigi lainnya udah mulai rapi itu. Cuma mau benerin mungkin nutup giginya space bagian depan kah. Atau berjejalnya cuma di beberapa ya, gigi. beberapa gigi aja. Cuma mau dibenerin aja. Tapi dia gigitannya nggak ikut Normal. dibenerin normal kayak gitu. Hanya Ya. membenarkan posisi gigi yang salah ya. yang posisi Tanpa giginya salah. tanpa merubah posisi Ya, gigitan. betul Jadi sekali, gigitannya Dok. tidak ada masalah, Ya. cuman posisi giginya agak sedikit miring Ya, atau berjarak. Ya, betul Berarti itu sekali. kasus ringan. Kalau teman-teman punya keluhan seperti Ya. yang disebutkan tadi, itu insya Allah bisa kita tanganin ya. Insya Allah juga nggak lama ya. Yang sedang, Yang sedang lebih ke giginya berjejal tuh dok. Berjejal, tapi ada juga misalnya gigitannya kurang pas juga. kurang pas itu gimana tuh? Gigitannya dia Miring ke gini, Ya. ke gini, nggak, agak gimana? terlalu ke depan Oh, mungkin. iya. Nah, Terus, juga giginya renggang-renggang, tapi renggang-renggangnya banyak di semua sisi kayak gitu. oh full. Maksudnya multiple ya, jaraknya multiple. Banyak kayak gitu. Gigitannya tidak normal. Ya. Maksudnya normal kan kalau gigitan pasti rahang atas kan di depan. Ya betul. Ini ada yang rahang bawahnya di depan, kayak balik ini. Ya. Jajak contoh aja. betul. Atau ya posisi marta balik, Ya. merasa dari samping terlihat seperti agak maju rahang atasnya. Itu termasuk kasus yang sedang. Ya. Mungkin sedang agak keberat Agak kali ya. keberat Karena kali kan ya. pasti kita lihat lagi keseluruhannya kan. Dan kita harus Kalau kasus evaluasi kayak lagi gitu kan, pasti Dok. agak sedikit rumit. Nah yang paling berat yang pernah ditemuin yang mungkin akhirnya tidak mungkin dikerjakan itu seperti apa? Dia tuh udah bermasalah di giginya, tapi bermasalah juga di rahangnya dok. Oh, Nah, jadi dia rahangnya- skeletal ya. Ya lebih ke rahangnya rahang. juga. Rahangnya mungkin harus dibedah juga kah seperti itu. Kalau coba dibenerin giginya aja, pasti dia nggak terlalu berefek kayak gitu. Atau kasus-kasus yang misalkan terjadi adanya gigi taringnya nggak ada satu. Ya betul. Atau ada juga. gigi yang nggak ada satu, terus waktu di ronsen ternyata ada di Di dalam. Nah itu kan harus dikeluarin juga kan dok. Iya, Nah, itu memang agak sedikit agak- susah. Bukan sedikit susah ya, emang Susah susah. banget. Kok jadi agak sedikit susah ya? Betul dok. Agak susah banget itu. Nah, itu masalah behel tadi ya. Ya. Jadi behel berarti rata-rata untuk pengerjaan atau lama durasi perawatan sekitar 1,5 sampai 2 2 tahun tahun, untuk ya. bisa merapikan gigi tersebut hingga siap untuk dilepas. Ya. Betul ya dok ya? Betul sekali. Dok. Kemudian setelah lepas, apakah pasien perlu melakukan treatment selanjutnya? Dan kalau perlu itu apa? Jadi setelah lepas itu pasien perlu dikasih kayak alat apa itu namanya dok? Retainer. Ya retainer. Retainer. Jadi retainer itu dipakai biasanya selama 3 bulan sampai 6 bulan untuk biar giginya tuh nggak relapse lagi atau kembali lagi tuh. Misalnya udah dilepas rapi tuh. Habis itu kan gigi kan sifatnya tetap bergerak tuh dok. Nah otomatis dia pasti bakal kayak bisa kembali lagi, relapse lagi. Cuman pertanyaannya baliknya itu apakah kembali seperti Enggak. semula Enggak, kalau atau cuman sepersekian persen lah? Maksudnya bukan gerak sedikit gitu. ya paling gerak sedikit aja. Mungkin awalnya midline-nya udah pas, jadi mungkin Geser geser lagi. lagi sedikit. Atau awalnya udah posisinya udah dari awalnya gini, ya, terus rapi gini, terus ya, dia kadang balik miring gini lagi. sedikit ya. Bukan kembali lagi seperti di awal bukan dong. Kalau balik lagi ya pasang lagi. Iya. Terus tadi waktunya kurang lebih 3 sampai 6 bulan ya. Iya. Kalau lebih gak apa-apa. Gak apa-apa juga, malah lebih bagus juga dok. Berarti dipakainya kecuali dipakainya gimana nih? Dipakainya, dipakai retainernya tuh durasi pemakaiannya gimana? Dalam waktu sehari? Minimal 8 jam pemakaian juga Minimal dok. 8 jam ya? Jadi biar Kalau misalkan dipakai terus kecuali makan sama minum, makan sama sikat gigi juga nggak apa-apa dok ya? boleh aja ya. boleh aja. Ya, terserah pasien lah ya. Ya, Pokoknya minimal kurang lebih adalah, seperti ya, itu. minimal dipakai lah seri itu tuh, sehingga kan nanti biar giginya itu dia nggak bergerak terlalu parah lagi kayak gitu, maksudnya nggak Betul. balik ke ulang lagi kayak gitu. Betul. Terus berarti pesan yang bisa didapat untuk sobat Arza kan yang pertama pasang behel itu ya lumayan lama. Ya betul. Terus untuk tingkat keberhasilannya berarti tergantung dari konsistensi pasien Pasiennya juga. kontrol ya. Iya betul. Kenapa kok harus kontrol tepat waktu kalau pakai behel? Kan nanti buat dievaluasi dok. Oh. Kalau misalnya nanti giginya itu nggak ada progres, kita bisa
tahu juga harus gimana lagi gitu ya. Gimana lagi untuk rencana perawatan selanjutnya. Ya, atau menghindari terjadinya pergerakan yang tidak kita inginkan. Dan misalkan kita mau narik gigi taring ke belakang, lama banget nggak kontrol, ternyata yang ketarik bukan taring kan biasanya ya, yang belakangnya malah ke depan, akhirnya maunya mundur malah mau maju. Gitu kan. Itu jadi pasien untuk bracket harus punya komitmen untuk kontrol minimal 2 minggu sekali berarti ya. 2 minggu sekali selama perawatan. Selama perawatan. Terus kemudian sampai untuk selesai. Pemeliharaan kesehatan mulut, kebersihan gigi dan mulutnya juga harus lebih ekstra kan. Karena posisinya kan kita pakai bracket tuh. Lebih banyak kan jigong yang bisa nyangkut nasi, ayam, sayur. Di sela-selanya kayak gitu juga. Iya, jadi lebih sering harus dibersihkan berarti. Iya, kan? Makanya 2 minggu sekali kan itu kontrol dok. Untuk sekalian bersin juga kan. Plus scaling biasanya ya. Plus bersihkan karang gigi. Iya betul sekali. Betul, itu untuk bracket. Kemudian waktu tadi kurang lebih 1 sampai ya range-nya tahunan lah ya. Tetap. Kalau misalkan mau siap lepas tuh tahunan. Iya betul sekali. Memang perawatan bracket agak lama, cuman hasilnya tetap intinya mau merapikan gigi, tergantung mau pakai yang lama pakai cepat. Kalau pakai cepat tadi pakai apa dok? Crown ya, crown veneer. Nah untuk crown dan veneer sendiri itu rata-rata bahan yang dipakai tuh di sini tuh apa aja? Di sini tuh kalau mau dari veneer dulu ya dok ya. Kalau veneer tuh ada juga kita tuh pakai yang dari lab atau memang kita pakai komposit sendiri tuh. Oh direct, ya, langsung direct kayak gitu. Jadi semua tergantung dikomunikasiin lagi ke pasiennya. Kalau mau lebih awetnya kita bikinnya di lab aja tuh. Jadi ibaratnya dia akan tahan lebih lama. Indirect ya? Iya indirect. Ya lebih bagus ya. Kalau untuk mau merapikan dan jangka panjang daripada pakai behel mau instan ya jatuhnya indirect veneer atau indirect atau crown deh, atau crown. Kalau direct veneer mungkin untuk kasus-kasus tertentu tadi dok ya, kayak misalkan yang ringan, yang cuman bercelah 2 di depan, celahnya aja. Itu bisa pakai direct ya. Ya bisa pakai direct. Terus pengen warnanya lebih diputihin lagi, biasanya bisa pasien pakai tuh direct. Bisa pakai direct dengan bahan tambal yang lebih putih. Ya, yang lebih putih. Oke. Untuk bentuk sendiri pasti profesional kan? Iya. Kalau yang di indirect sudah jelas kita bisa milih warna, sudah bentuk, merubah bentuk, merubah posisi juga kadang bisa ya. Posisi juga bisa dok. Ada beberapa kasus yang memang bisa dirubah gigitan juga dengan menggunakan crown tapi biasanya bukan veneer. Ya, crown juga bisa. Jadi memang merapikan gigi berarti caranya ada beberapa 2 macam ya. Kalau kita simpulkan 2 ya. 1 behel, 2 veneer atau crown. Veneer atau crown. Jadi buat teman-teman yang mau merapikan gigi konsultasi aja dulu. Kalau mau cepet ya milihnya yang veneer atau crown. Kalau mau santai biar bisa dan gaya-gaya juga pakai behel ya boleh pakai behel tapi tergantung. Dan gak mengikis gigi kan dok? Ya kalau pakai behel ya giginya tetap seperti itu ya. Kalau pakai crown jadinya pakai gigi palsu atau pakai veneer jadinya pakai gigi palsu. Memang masih ada giginya tapi luarannya itu palsu. Cuman hasilnya sama-sama bagus. Kalau mau instan ya larinya tetap ke situ sih. Betul dok. Oke. Terus nah sekarang pertanyaan agak pribadi nih. Enggak maksudnya lebih memilih kalau dokter Dina itu lebih suka mengerjakan pasien. Misalnya pasien ini tuh ngikut aja nih dok gitu loh. Pengennya seperti apa? Ya, nah itu lebih senang dengan menggunakan bracket atau menggunakan behel. Pertanyaan ini tertuju pada kasus yang memang bisa keduanya. Ya, jadi bukan misalkan saya lebih suka pakai yang crown, padahal ini tidak bisa di crown. Saya lebih suka pakai yang bracket, padahal ini bisa di crown. Nah ini kasusnya ini misalkan pasien ini dengan kondisi gigi berantakan yang tidak terlalu parah, ringan sampai sedang, dan bisa di behel, bisa di crown, dan pasien melimpahkan semuanya ke dokter misalkan keputusannya. Nah kalau menurut dokter Dina sendiri lebih suka yang mana? Kalau dari saya pribadi ya dok, ini jawabannya. Pengennya lebih cepat aja sih. Lebih cepat ya? Di veneer dan atau lebih di banyak. Lebih cepat, lebih cair. Dan gak memakan waktu kontrol yang lebih banyak. Veneer atau crown aja sih. Kalau pasiennya
fine aja, oke aja, ya sudah kita arahkan pasti yang ke arah yang lebih cepat aja kayak lebih gitu. cepat, kalau lebih bagus sih sama-sama sih ya. Aja. Kalau lebih cepat lebih cepat, lebih instan tanpa harus kontrol 2 minggu sekali selama setahun bertahun-tahun itu ya. Dan gak makan waktu lama banget. Betul. Dan gak pusing kalau misalkan gak gerak. Lo kontrol lo kok gak gerak. Kemarin pasien kok belum gak gerak juga. Wah, gitu sudah kita pusing sebenarnya. Apalagi kalau pasien datang kontrolnya setahun sekali. Iya, betul. 6 bulan sekali. Kalau misalkan sudah posisi sudah rapi sih, kalau menurut dokter sah-sah aja kan ya, menurut dokter ya. Misalnya udah rapi, udah pasif nih. Ya. Jadi pasif itu kan perawatan ortonya sudah selesai, tapi belum dilepas. Jadi hanya ditempel pasif aja udah gitu, nggak ada pergerakan. Itu boleh kontrolnya sebulan, 2 bulan asalkan nggak ada yang lepas, ya kan. Nah kalau bracket, kalau crown itu kita tanpa kontrol. Kontrol tinggal 6 bulan sekali. Mungkin hanya untuk bersihkan kan gigi ya. Berarti untuk mengevaluasi itu. Untuk pribadi lebih suka ke crown ya, karena apa tadi? Lebih cepat dapat duitnya. Iya kan? Iya nggak apa-apa loh. Aduh. Kita ini manusia, pasti suka uang. Iya kan? Oke. Terus sudah semua aku tanyakan nih. Jadi intinya sudah semua kita bahas tadi ya. Udah 20 menit katanya waktunya. Anu deh, terakhir. Apa dok? Pesan dan kesan, pesan untuk Sobat Arza yang mau punya rencana untuk merapikan giginya. Kira-kira apa yang harus dilakukan dulu untuk sekedar cari informasi kah atau gimana kah? Coba disampaikan ke Sobat Arza. Iya. Oke, Sobat Arza semuanya, lebih baik kita untuk Sobat Arza yang punya keluhan untuk merapikan giginya, konsul dulu aja ke kita. Kita lagi ada promo juga, ya kan dok? Nah, nanti akan diperiksa, terus dilihat juga untuk kelanjutan kasusnya perawatannya seperti apa. Jadi nggak usah takut untuk konsul, kita konsul dulu aja, kita ngobrol, kita lihat dulu kasusnya seperti apa, dan sehingga tahu nanti rencana perawatan berikutnya, oke? Tuh guys, dengerin, konsultasi dulu, dokternya ada banyak di sini, ada 6. Serah pilih yang mana, semuanya sama, bagus ya. Konsultasi dulu, jangan langsung Gak usah takut. Iya gak usah takut lah, gak usah takut, datang, dilihat. Kalau nggak bisa kita sampaikan nggak bisa, kalau bisa kita akan kerjakan semaksimal mungkin ya kan, sebagus mungkin. Jadi mahal itu relatif ya. Kalau memang maunya bagus, ya juga ada harganya. Tapi kalau maunya santai, ya tidak semahal yang instan. Instan. Tapi instannya bukan berarti instannya jelek ya. Kan tagline kan instan pasti jelek. Nah, ini beda. Kalau ini memang perawatannya memang instan. Hanya 2 kali pertemuan, itu udah selesai ya. Kalau bracket tadi bertahun-tahun. Semuanya terserah kalian, pilihannya ada di kalian. Kita cuman ngejalankan yang kalian mau, oke? Ya, betul sekali. Oke, terima kasih Dokter Dina sudah mau menjelaskan tentang bagaimana cara merapikan gigi di podcast Arza FM sore hari ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.